Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Iqraran bihi wa tauhida Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat para pemirsa Afayu TV Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj, dan kita masih pada buku yang pertama, yaitu kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk kata beliau, terakhir pembahasan tentang salawat, ya, tentang salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya salawat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kalau ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan atau dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tentunya ada salawat-salawat yang bid'ah, bahkan ada salawat yang merupakan kesyirikan. Taib, kata beliau as-salatu nariyah. As-salatu an-nariyah. Sini beliau menjelaskan tentang salat an-nariyah, itu salawat nariyah. Kata beliau, as-salatu nariyah ma'rufatun inda kathirin minan nas wa anna man qara'aha, salawat nariyah itu ma'ruf di kalangan kebanyakan manusia, dan siapa yang membacanya uh, membaca 4.444 kali dengan niat diberikan solusi dari kesusahan atau ditunaikan hajatnya, ya, maka pasti akan diberikan solusi dan ditunaikan hajatnya. Jadi ini ada sebagian muslim seperti ini, ya. Siapa yang baca salawat nariyah 4.444 kali, maka ada masalah akan diberikan solusi, ada hajat akan diberi apa yang dia inginkan. Wa hadza za'mun batil, ini adalah sangkaan yang batil. Ya, sangkaan yang batil, la dalila alaih, tidak ada dalilnya. Wala siyama idza arafta nassaha wa ra'aita asy-syirk zahiran fiha wa hadhihi sigatuha. Khususnya kalau engkau membaca teks dari salawat nariyah dan engkau melihat di situ ada kesyirikan yang jelas. Pada salawat nariyah itu ada kesyirikan yang jelas. Jadi meyakininya, maksudnya dibaca uh, arba wa arba'in wa arba wa mi'a wa arba wa alf wa arba wa alaf, dibaca 4.444 kali, diyakini bahwa itu akan memberikan solusi dalam semua masalah dan akan mendapatkan hajat, ya. Maka ini adalah sangkaan yang batil. Yang kedua, dari sisi lafadznya, ternyata salawat nariyah itu dari sisi teks atau lafadznya jelas-jelas mengandung kesyirikan, ya. Jadi untuk meyakininya tadi dibaca 4.444 kali akan memberikan solusi, akan memberikan apa yang kita inginkan, ini sudah tidak ada dalilnya, ditambah lagi lafadznya ternyata jelas mengandung kesyirikan. Bagaimana sigahnya? Adapun sigah dari salawat nariyah, maksudnya konteks dari salawat nariyah itu adalah Allahumma salli salatan kamilah.
Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-gumamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ada di kulli ma'lumin laka. Tapi ini konteksnya yang artinya Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, berilah salawat kepada beliau dengan salawat yang sempurna. Wassallim salaman tamman, dan berilah salam kepadanya dengan salam yang sempurna. Ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad, kepada Sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi tanhallu bihi al-uqad. Karena dengan beliau ya terlepaslah semua buhul-buhul, maksudnya buhul-buhul ikatan pada sihir, pakai buhul-buhul, itu dengan beliau akan terlepas semua buhul-buhul. Dengan beliau akan hilang semua kesusahan. Dengan beliau akan tertunaikan semua keperluan. Ya, dengan beliau akan tercapai semua keinginan dan husnu al-khatimah. Ya, dengan beliau dengan wajah beliau yang mulia akan turun hujan. Ya, akan turun hujan dan atas keluarganya, sahabatnya sejumlah kulli ma'lumin laka, sejumlah yang diketahui untukmu. Tapi ini kalau kita lihat arti dari salawat nariyah ini jelas-jelas mengandung kesyirikan ya. Jadi disebutkan di sini alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqta bihil hawaij. Ini makna kesyirikan. Ini dijelaskan oleh Syekh di sini, inna aqidat tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtam ala kulli muslim ay ya'taqid anna Allah wahdahu alladhi yahullu al-uqad. Bahwa sesungguhnya akidah tauhid yang didakwakan oleh Al-Qur'anul Karim, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya, bahwa Allah lah semata yang melepaskan buhul-buhul, bukan Nabi Muhammad. Ya, bukan Nabi Muhammad. Allah yang melepaskan buhul-buhul. Wa yufarriju bihil kurab, dan yang memberikan solusi. Wa yaqdi al-hawaij, dan yang memberikan hajat. Wa yu'ti ma yatlubuhul insan hina yad'uh, dan memberi apa yang diminta oleh manusia ketika berdoa kepadanya. Wa la yajuzu lil muslim ay yad'a ghairallah, dan tidak boleh seorang muslim berdoa kepada selain Allah, li tafriji hammihi aw shifai maradi, dengan tujuan untuk menghilangkan kesusahannya atau menyembuhkan sakitnya. Walau kana al-mad'u malakan mursalan aw nabiyan muqarraba, walaupun yang dipanjatkan doa itu adalah malaikat yang diutus atau nabi yang didekatkan. Artinya sekelas malaikat pun tidak boleh, ya, apalagi hanya sekedar jin-jin atau orang mati atau benda-benda mati, ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita meminta ya dengan beliau akan diberikan solusi dan seterusnya. Wa hadzal Qur'an yunkiru du'a ghairillah, dan Al-Qur'an ini mengingkari perbuatan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minal mursalin, dari kalangan para rasul, para wali. Ya, fayaqul, Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 56, qul idul ladzina za'amtum min dunihi, katakan panjatkanlah doa atau berdoalah kepada yang kalian sangka selain Allah Subhanahu wa taala.
fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Dan mereka tidak bisa menghilangkan bahaya yang ada pada kalian dan tidak bisa pula memindahkannya. Ulaika alladziina yad'una, mereka itulah maksudnya yang dipanjatkan doa, yang panjatkan doa, ya misalnya mereka memanjatkan doanya kepada nabi, kepada malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu yad'una, mereka malah beribadah kepada Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka berharap siapa yang paling dekat ya kepada Tuhannya di antara mereka, ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat di antara mereka. Maksudnya ternyata yang mereka sembah ini, maksudnya mereka panjatkan doa, mereka mendekatkan kepadanya. Ternyata mereka ini pula, mereka berusaha dengan amal soleh. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Maksudnya seandainya mereka sudah aman, ya tentu mereka apalagi bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Tentunya mereka sudah tidak perlu berusaha, ya karena sudah bisa menyelamatkan, sudah bisa mengabulkan doa, sudah bisa menyembuhkan penyakit. Ngapain lagi capek-capek beribadah, berusaha untuk semakin dekat kepada Allah, ya kan? Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Mereka itu maksudnya yang mereka panjatkan doa kepadanya itu ternyata mengharapkan ya mereka beribadah kepada Allah, ya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, mengharapkan kedekatan kepada Tuhannya, siapa di antara mereka yang paling dekat, wa yarjuna rahmata, dan mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut dari siksaan Allah. Inna adzab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya adab Tuhanmu sangat ditakuti. Di sini ayat ini jelas. Kalau misalnya dia minta kepada para nabi, para wali dan seterusnya, ternyata para nabi pun berusaha agar mereka apa namanya eh, dekat dengan Allah dengan ketaatan yang mereka lakukan. Kemudian mereka ternyata mengharapkan rahmat Allah. Ternyata mereka takut dari siksaan Allah. Ya kalau mereka bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan, bisa mengangkat musibah, bisa menghilangkan musibah, ya sudah. Apa yang lagi mereka mau apa namanya mau berdoa, mau mendekatkan diri, mau khawatir akan masa depannya karena mereka sudah mengatur. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ini ayat ini bantahan telak ya bagi orang-orang yang apa namanya meminta sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak ada yang bisa berikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini salawat nariyah berisi permintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan perkara yang tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Waqala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, nazalat fi jama'atin kanu yad'una al-masih. Ayat ini surah Al-Isra ayat 56 ini turun pada sekumpulan orang yang berdoa kepada Al-Masih, maksudnya Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa, ya ada yang mengatakan kepada malaikat atau orang-orang saleh, ya atau dari kalangan jin yang saleh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya ternyata yang menyembah Al-Masih, yang menyembah malaikat, yang menyembah orang saleh, yang menyembah jin saleh, ternyata mereka sendiri berusaha kepada Allah Azza wa Jal dengan amal soleh. Siapa yang dekat di antara mereka dengan Allah, mereka juga mengharapkan rahmat dari Allah, mereka takut dari siksaan Allah. Ya, jadi bagaimana mungkin bisa menjawab doa mereka, memberikan keperluan mereka, ya, menyembuhkan penyakit mereka, mengangkat musibah mereka. Nah, mereka sendiri berusaha, iya kan? Mereka sendiri juga berusaha, mereka juga takut dari siksaan Allah, mereka juga mengharap rahmat Allah, iya kan? Maka apa namanya menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan apa yang mereka minta tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaifa yarda ar-rasul bi yuqal anhu yahullul uqad. Bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan dikatakan bahwa dia melepaskan buhul-buhul, wa yufrijul kurab, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Ya, bagaimana mungkin hal itu dan bagaimana mungkin beliau ridho dengan hal itu? Wal Qur'anu ya'muruhu wa yaqulu lah. Sementara Al-Qur'an memerintahkan beliau ya dan berkata kepada beliau, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, bilang kepada manusia, "La amliku li nafsi." Saya tidak memiliki untuk diriku naf'an wa la dharra,
baik itu memberi manfaat ataupun memberikan bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maksudnya sama dengan kita, beliau sama dengan kita manusia. Artinya dalam hal memberi manfaat, dalam hal memberi bahaya, menghindarkan dari bahaya, sama dengan kita. Kita cuma berusaha, ya kan? Kita cuma berusaha. Tidak ada kelebihan dari sisi itu, nggak ada kelebihan. Semuanya hanya berusaha. Adapun masalah terhindar dari bahaya atau mendapatkan manfaat setelah kita berusaha, itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, kita hanya semata-mata hanya berusaha. Walau kuntu a'lamul ghaib, ya, bilang wahai Muhammad, walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya saya tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair, tentunya saya akan memperbanyak kebaikan. Ya, wa mamassani su, dan saya tidak akan terkena kejelekan karena ditahu ya, jadi menghindar memang, ya kan? Oh, ini ada bahaya, dihindari. Tapi kan kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sakit, terkena musibah, ya kan? Diganggu oleh kaumnya, ya. Kemudian ketika di peperangan beliau terkena apa namanya luka, terkena tombak, bahkan pecah helm beliau dalam peperangan. Artinya kalau betul beliau mengetahui perkara yang gaib, maka ketika musibah itu datang beliau hindari terlebih dahulu. Ya, beliau sudah hindari. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kata Allah Azza wa Jalla memerintah Nabi Muhammad, bilang wahai Muhammad, in ana illa nadhirun wa basyirul liqaumi yu'minun. Tidak lain saya melainkan hanya sekedar nadhir, pemberi peringatan. Artinya mengingatkan akan syirik, mengingatkan akan apa namanya apa-apa yang menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla, wa basyir, dan pemberi kabar gembira. Maksudnya bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang bertauhid, mengikuti sunnah, mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat ini jelas. Ya, bukan beliau diutus untuk mengabulkan doa, menyembuhkan penyakit, ya, di tangannya urusan bisa mengangkat musibah, ya. Tidak, tapi Nabi Muhammad ternyata dia diutus hanya memberi peringatan dan memberi kabar gembira, memberi peringatan bagi orang yang ingkar dan memberi kabar gembira bagi orang yang taat. Itu saja. Memberi peringatan bagi orang yang ingkar dan memberi kabar gembira bagi orang yang taat. Iya. Wa ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lah ma Allah wa syi'it. Faqala aj'altani lillahi niddan qul ma Allah wahdah. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Masya Allah wa syi'it." Apa yang Allah kehendaki dan, pakai dan ya, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Jadi pakai kata dan. Yang benarnya kan apa yang Allah kehendaki kemudian, begitu ya, kemudian. Jadi dalam lafaz pun itu dijaga. Walaupun kita yakinnya memang Allah, tapi secara lafaz pun itu kita harus beradab ya dengan Allah Azza wa Jal. Jadi masya Allah wa syi'it. Ini termasuk syirik kecil. Ya, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki, karena pakai kata dan itu menunjukkan penyetaraan, penyamaan. Walaupun yakinnya kita enggak, tapi secara lafaz itu ada penyetaraan dalam bentuk lafaz. Ya, masya Allah wa syi'it. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Faqala, maka Nabi komentar ya, komentar perkataan orang itu. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu jadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Bayangkan hanya sekedar bilang apa? Apa yang Allah kehendaki dan, pakai kata dan, yang kamu kehendaki. Nabi bilang, apakah engkau menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Ini sekedar lafaz. Bagaimana kalau misalnya minta sama Nabi Muhammad, ya, melepaskan buhul-buhul, menghilangkan masalah, menghilangkan kesulitan, mengangkat musibah. Ini sekedar lafaz saja, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Beliau sudah komentar. Apakah engkau menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Ya. Kata Nabi, kul, bilang, masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki saja. Aman. Ini yang Nabi SAW ajarkan. Kul masya Allah wahdah. Bilang, masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki semata. Tidak ada pengaruh dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa yang beliau kehendaki sebagaimana dengan kita. Apa yang kita kehendaki tentunya atas kehendak siapa? Allah Azza wa Jalla. Lantas kenapa kita mengharapkan kepada beliau, kita berdoa kepada beliau, kita apa namanya dan seterusnya. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Waliyadzubillah.
Kemudian walau hadzafna kalimata bihi wa wada'na badalan anha kalimata biha lakana ma'na sahiha lakana ma'na as-sighah ma'na sighati sahih ya. Bidunil adad as-sabiq takunu kal'ati. Seandainya kita mengganti atau kita menghapus kata bihi. Tadi kan salawatnya itu bunyinya Allahumma salli ala Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi, pakai bihi. Bihi itu kan kembali ke beliau. Ya, dengan beliau terlepas buhul-buhul. Ya, dengan beliau hilang kesulitan. Dengan beliau tercapai keinginan, ya, tercapai semua keinginan dan husnu al khatimah. Dengan wajah beliau yang mulia turunlah hujan dan seterusnya. Ini kan bihi, pakai kata bihi itu dengannya kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya diganti biha, kayak dikatakan di sini, seandainya kata bihi atau bila kata bihi diganti menjadi biha, jadi bihi diganti biha, maka itu maknanya benar. Maka itu maknanya benar. Tapi tidak dengan bilangan yang disebutkan. Maksudnya kalau dibaca 4.444 kali. Bukan itu ya, tapi maksudnya itu enggak dipakai karena memang tidak ada dalilnya. Tapi maksudnya bihi diganti biha. Bihi diganti dengan biha, maka ini maknanya benar. Maknanya benar. Ya, maksudnya jadi nanti lafadznya Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati tahullu biha, bukan bihi, biha, dengan nya. Berarti nya di sini kembali nanti ke salawat, dengan salawat kepada beliau, gitu ya. Tapi kalau bihi itu dengan beliau. Tapi kalau biha dengan salawat, karena salah itu muannas, makanya biha. Kalau Muhammad kan mudzakkar, bihi, gitu ya. Jadi dengan salawat kepada beliau, ini mananya benar. Karena kenapa? Karena salawat kepada Nabi itu merupakan amalan soleh, iya kan? Dan boleh kita bertawasul dengan amal soleh, kan begitu ya? Boleh kita bertawasul dengan amal soleh, ya. Misalnya dengan salawatku terhadap Nabi Muhammad, ya Allah mudahkanlah rezekiku, iya kan? Karena salawat termasuk amal soleh. Misal dengan baktiku kepada orang tuaku, ya Allah mudahkanlah rezekiku, ya. Hilangkanlah masalahku, hilangkanlah kesedihanku, ya kan? Ini bertawasul dengan menggunakan amal saleh. Jadi tawasul itu mungkin dengan menggunakan nama Allah atau sifat Allah atau dengan amal saleh yang kita lakukan. Nah, di sini berarti kalau pakai biha itu boleh. Maknanya benar. Iya, maknanya benar. Tapi di lafaz salawat nariyah tidak pakai biha, tidak kembali dengan salawat, bukan, tapi bihi, yaitu dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Ya, itu sisi kesyirikannya di situ karena meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian dijelaskan limadza naqra hadhihi salawatil bid'iyah min kalamil makhluq wa natruku salat al-ibrahimiyah wa hiya min kalamil ma'sum. Kenapa kita membaca salawat ini? Maksudnya salawat nariyah kan salawat yang dibuat-buat orang belakangan, ya kan? Termasuk salawat yang bid'iyah, termasuk kalam makhluk, ya kan? Artinya buatan manusia. Ya, manusia yang tidak lepas dari manusia yang tidak terjaga. Wa natrukus as-salat al-ibrahimiyah, sementara kita meninggalkan salawat ibrahimiyah. Maksudnya Allahumma shalli ala Muhammad kama Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada kata Ibrahim di situ ya.
Nah, kenapa kita tinggalkan salawat itu yang maksudnya min kalamil ma'sum, yang mana itu salawat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Nah, kenapa kita repot-repot pakai salawat yang bukan dari Nabi, ya kan? Kemudian kita melihat konteksnya juga berbau syirik, ya kan? Lantas kita meninggalkan salawat yang konteksnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Salawat-salawat yang tidak jelas itu dipakai, ya kan? Salawat yang jelas-jelas dari Nabi nggak dipakai, ya kan? Oke, ini yang jadi problem ya, artinya ya tentunya karena kejahilan, ya mereka baca gitu nggak tahu artinya, ternyata kesyirikan tadi disebut 4.444 kali, ya akan menjadi sebab diangkatnya masalah, dimudahkanlah urusan dan seterusnya. Ini semuanya tidak ada dalilnya. Baik. Selanjutnya pembahasan berikutnya kata beliau Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Al-Qur'an itu untuk orang hidup bukan untuk orang mati. Ya, Al-Qur'an itu untuk orang hidup bukan untuk orang mati. Iya. Jadi sekarang kan kadang nanti ada orang mati baru baca Quran gitu kan, atau kirim Al-Fatihah, Al-Fatihah, iya kan, untuk orang mati. Iya. Maka ini judul yang bagus ya, Al-Qur'an lil ahya la lil amwat. Al-Qur'an itu untuk orang hidup bukan untuk orang mati. Ya, disebutkan di surah Sad, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya pikiran yang baik itu mengambil pelajaran. Perhatikan Al-Quran itu ya untuk orang hidup. Karena kalau orang mati bisa tadabbur enggak? Ya kan? Bisa tadabbur ayat orang mati, bisa punya akal yang cemerlang sehingga mereka bisa mengambil pelajaran. Ini tentunya ayat ini ditujukan kepada orang hidup. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, diberkahi, liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, walitadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal itu mengambil pelajaran. Tentunya ini tentunya orang hidup, ya kan? Mana mungkin untuk orang mati. Laqad tasabaqa as-sahabatu lil amali bi awamiri al-Qur'an wa tarki nawahih. Dan para sahabat telah bersaing, berlomba untuk mengamalkan perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya. Fasbahu su'ada fasbahu su'ada ad-dunya wal akhirah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bahagia ya di dunia atau selamat di dunia dan di akhirat. Wa hina tarakal muslimun ta'alima al-Quran wattakhadhuhu lil mauta wa yaqra'unahu lil kubur ayyama ta'ziyah asabahum adh-dhull wa tafarruq wa haqqa alaihim qaluhu ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Surah Al-Furqan. Tatkala kaum muslimin meninggalkan mempelajari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu untuk orang mati. Ya, kalau ada yang mati baca Al-Fatihah, baca Yasin, ya kan? Dikirim untuk orang mati, ya mereka baca di kuburan atau mereka baca di hari takziah, ya kan? Ya, ada baca Quran untuk orang mati, dikhatamkan Quran di hari takziah. Ya, sehingga dengan sebab ini mereka ditimpa oleh kehinaan, ditimpa oleh perpecahan. Maka pantas bagi mereka firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, wa qala Rasul ya Rabb, dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Karena mereka berikan kepada orang hidup, untuk yang apa mereka berikan kepada orang mati. Kalau masih hidup sudah. Jadi seakan-akan nggak terdengar. Kalau ada orang mengaji ribut-ribut di rumah, oh siapa lagi yang mati ini, ya kan? Nanti ada orang mati terdengar suara ngaji, tetangga misalnya baca Quran, ya terdengar gemuruh orang baca Quran, oh kayaknya ada orang mati, ya kan? Jadi karena kesan sudah seperti itu. Ya, jadi seakan-akan Quran itu untuk orang mati. Baca Al-Fatihah itu Al-Fatihah kalau ada yang mati. Ya. Jadi kalau misalnya masih hidup dibaca apa namanya dibacakan Al-Fatihah enggak? Jangan, saya belum mati, ya kan? Karena Al-Quran untuk orang mati, apalagi Al-Fatihah, Yasin untuk orang mati. Ini persepsi yang salah ya, persepsi yang salah. Baik.
Laqad anzalallahu al-Qur'ana lil ahya liya'malu bihi fi hayatihim. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk orang hidup supaya mereka bisa mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. Karena memang Al-Qur'an tujuan hidup, maksudnya untuk undang-undang ya, aturan hidup dalam kehidupan manusia, aturan hidup, bukan aturan mati, ya, aturan hidup. Jadi orang hidup dikasih Quran supaya mereka hidupnya berada di atas Quran. Ya, di atas Quran. Fal Quran laisa lil mauta. Al-Quran bukan untuk orang mati. Al-Quran bukan untuk orang mati. Waqadin qata'a amaluhum. Karena orang mati sudah terputus amalannya. Sudah terputus amalannya. Fala yastati'u qira'atah wal amala bihi. Maka manusia tidak akan mampu untuk mengirimkan pahala bacaan atau amalan dengannya. Wala yasilu thawaba qira'atihi lahum illa minal walad. Dan tidak sampai pahala bacaan untuk mereka kecuali dari anaknya, kecuali dari anaknya, li'annahu min sa'yi abih, karena itu anak termasuk jeripaya orang tuanya, ya, termasuk jeripaya ayahnya. Nabi SAW bersabda, idza matal insan yanqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia meninggal terputus semua amalannya kecuali tiga, ya, disebutkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Jadi kalau misalnya anak soleh baca Quran, ya tidak mesti tunggu mati anak soleh, tidak mesti tunggu mati orang tuanya baru baca Quran. Tapi semua bacaan Quran anaknya ketika orang tuanya masih hidup ataupun sudah meninggal, itu semuanya pahala juga bagi orang tuanya, kan begitu ya. Jadi jangan dipahami bahwa nanti sudah mati baru nanti anak baca Quran transfer pahala ke orang tua. Ini pemahaman yang keliru. Tapi maksudnya semua amalan anak, entah itu baca Quran, sholat, sedekah, dan semua pahala yang dicapai oleh anak dengan amalan apapun, maksudnya dengan baca Quran atau sholat atau apa saja dari ketaatan yang dilakukan, itu pula pahala bagi orang tuanya. Ya, itu pula pahala bagi orang tuanya. Kenapa seakan-akan kalau mau pahala itu baca Quran, kirim ke orang tua, padahal semua amalan anak. Semua amalan anak itu pahala bagi orang tuanya karena memang anak itu merupakan jeripaya orang tua, sehingga apapun yang dia amalkan itu pula pahala bagi orang tua. Demikian pula dosa tentunya. Apapun dosa anak itu pula dosa bagi orang tua karena anak merupakan jeripaya orang tua. Ya, kecuali memang orang tua sudah berupaya, ya, apa namanya, berusaha agar anaknya menjadi anak yang salih, yang salihah, tapi memang anaknya yang tidak mau mendengar, ya, apa namanya, kita manusia hanya berusaha saja. Sebagaimana terjadi pada para nabi, ya kan, anak Nabi Nuh alaihi salam, ya, tidak mau mendengar orang tuanya, ya. Tapi kalau misalnya orang tua melakukan pembiaran, ya, padahal itu merupakan tanggung jawab dia, anak-anak merupakan tanggung jawab dia, dia melakukan pembiaran, maka dosanya juga itu namanya dosa jariah. Anak-anak berbuat dosa, maka itu juga dosa bagi orang tua. Baik. Kita ringkas saja ya supaya selesai secara ringkas. Jadi Al-Quran untuk orang mati, eh, tentang masalah membaca Al-Quran untuk orang mati, menghadiahkan pahalanya untuk orang mati, ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, annal qira'ata la yasil ihda thawabiha lil mauta, bahwa membaca Al-Quran tidak sampai pahalanya kepada orang mati. Membaca Al-Quran tidak sampai pahalanya kepada orang mati. Ya. Kenapa? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena bacaan Quran itu bukan dari amalan mereka, bukan dari amalan orang mati, dan bukan pula dari usaha orang mati. Ya, oleh hadza la yundab ilaih la yandab ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata. Oleh karena itu Nabi tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan hal seperti ini, maksudnya kirim-kirim pahala dengan baca Quran. Wala hathahum alai, dan Nabi tidak memberikan motivasi dengan amalan tersebut. Wala arsyadahum ilaihi, ya, binassin wala ima, dan juga Nabi tidak memberikan tuntunan akan hal itu baik secara tekstual ataupun secara isyarat. Tidak ada. Ya, walam yungkal dzalika an ahad minas sahabah, dan tidak seorang pun dari sahabat dinukil akan hal itu. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu ngirim-ngirim pahala dengan baca Quran, kalau itu kebaikan, pasti para sahabat lebih mendahului kita. Ya, pasti para sahabat sudah mendahului kita dalam hal itu. Wababul qurubati tasarruf fihi ala nusus, dan bab takarrub yaitu mendekatkan diri atau ibadah itu terbatas dengan dalil, terbatas dengan dalil.
wa la yatasarraf fihi bi anwa'il akisati wa al-ara, dan tidak boleh berbuat dengan dasar kias dan pandangan manusia. Fa amma du'a was sadaqah fadzaka mujma'un ala usuliha wa mansusun minasyari'i alaihima. Adapun doa dan sedekah lainnya, kalau tadi kan kirim pahala baca baca Quran ya untuk orang mati, kecuali anaknya ya. Tapi kalau doa, kita doakan orang mati, kita sedekah buat orang mati. Ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama akan sampainya pahala itu. Maksudnya pahala doa, kita doakan, itu berpengaruh bagi orang mati. Kita bersedekah untuk orang mati, itu berpengaruh. Tapi kalau kirim pahala dengan baca Quran, ini enggak ada dalil sama sekali. Enggak ada dalil sama sekali dan tidak ada praktik dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, adapun doa dan sedekah itu ada teks dari syariat ya akan doa dan sedekah itu memberikan pengaruh. Taib. Adapun hadis Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah Yasin kepada orang mati di antara kalian. Ini hadis yang tidak jelas. Tidak jelas sanadnya, tidak jelas matannya. Tiba-tiba nongol hadis seperti ini ya. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin sama orang kepada orang mati kalian. Kepada orang mati kalian. Jadi kata Imam Ad-Daruqutni ahli hadis, hadza haditsun muttaribul isnadi wa majhulul matan. Wala yasih. Hadis ini sanatnya muttarib, maksudnya goncang. Haditnya matannya haditnya itu matannya bukan matannya, sanatnya muttarib. Sanatnya itu goncang, artinya kontradiktif, tidak jelas ya. Wa majhulul matan, matannya juga nggak jelas, matannya nggak jelas. Wala yasih, dan tidak sahih, ya, dan tidak sahih, ya, dan tidak sabit, tidak pernah datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka membacakan Quran kepada orang mati, baik itu surah Yasin, surah Al-Fatihah, dan surah Al-Baqarah dan selainnya. Ya, bahkan yang warid dari Nabi SAW ketika beliau menguburkan jenazah, maka yang ada adalah sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yusal. Ini yang ada. Mintakan ampunan untuk saudara kalian. Kita berdoa kepada Allah semoga diampuni. Nah, itu yang ada, begitu ya. Kita berdoa kepada Allah semoga dia diampuni. Ya, wasalulahu at-tathbit. Mintakan kepada Allah kekuatan. Maksudnya supaya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Lianna fa innahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Sekarang dia sedang ditanya. Ini yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kita doakan supaya dikuatkan, ya kan? Nah, adapun kirim-kirim pahala dengan baca Quran, maka ini tidak ada tuntunannya sama sekali, baik itu surah Al-Fatihah, surah Yasin dan selainnya. Baik. Dan juga ketika masuk pekuburan, Nabi SAW tidak mengajarkan untuk baca Al-Fatihah, ya. Bahkan yang Nabi ajarkan dalam hadis riwayat Muslim adalah doa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wa inna insyaallah bikum lalahikun asallallahu lana wa lakumul afiyah. Ya, ini yang diajarkan Nabi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatan bagi kalian wahai penduduk negeri, maksudnya penduduk penghuni kubur ya, dari kalangan orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya kami insya Allah akan nyusul gitu ya. Kami insya Allah akan nyusul. Ya, saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, artinya keselamatan dari siksaan. Nah, ini yang diajarkan Nabi, artinya untuk masalah baca Quran, kirim pahala dengan baca Quran nggak ada. Justru yang Nabi ajarkan kita berdoa kepada Allah supaya diampuni, supaya dikuatkan, bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ketika masuk kuburan, Nabi ajarkan kita berdoa, doakan untuk mereka, ya. Terus juga berdoa untuk kita keselamatan dari siksaan. Ya, ini yang Nabi ajarkan. Taib.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah selesai secara ringkas menjelaskan tentang salawat nariyah. Jadi intinya kita membaca salawat yang ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi salawat yang seperti ini, salawat nariyah telah kita jelaskan tadi berisi kesyirikan, ya permintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perkara yang tidak bisa dipenuhi kecuali Allah Azza wa Jal. Ya, dan andaikan pun tadi diganti dengan biha, gitu ya, itu maknanya benar. Tapi tentunya ya kita lebih mendahulukan salawat yang memang secara teks itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih selamat, itu lebih aman, apalagi ibadah tentunya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi pada salawat nariyah memang secara teks isinya mengandung kesyirikan, maka apa alasan kita untuk meninggalkan salawat yang warid dari Nabi dan sibuk dengan salawat yang dibuat oleh manusia, apalagi secara teks mengandung kesyirikan. Wallahu taala alam. Tapi sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan. Tapi tadi terakhir kita jelaskan tentang orang mati, bahwa Al-Quran itu untuk orang hidup bukan untuk orang mati. Jadi kirim-kirim pahala dengan baca Quran, surah Yasin, surah Al-Fatihah, ini sama sekali nggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi adapun doa, adapun sedekah itu sampai pahalanya, tapi adapun bacaan Quran maka ini sama sekali nggak ada tuntunan dari Nabi SAW, dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh karena itu Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang orang mati. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.